Oke. Nah, record dulu, oke. Yang keempat, lalu selanjutnya adalah mencari temen nih. Biasanya kan kalau sendirian rasanya jadi males ya gitu, karena pengalamanku juga nih kalau misalnya, teman-teman ada nggak sih misalnya pengen ngelakuin sesuatu, itu butuh, ada yang ngingetin kayak gitu. Bisa misalnya nggak cuman dari, teman atau pacar ya, bisa misalnya dari lewat aplikasi kayak gitu, atau misalnya, bikin reminder sendiri. Kalau aku contohnya misalnya gimana sih aku supaya, seneng lari, itu kalau misalnya ada temennya. Kalau misal lagi sendiri tuh bawaannya males gitu. Misalnya udah rencana ini sore ini mau lari, tapi karena nggak ada temennya, nggak janjian sama temen, itu biasanya 80% biasanya kalau aku gagal sih larinya, kayak gitu. Kalau ada temen pasti hampir 99% pasti terjadi. Karena apa? Karena nggak enak sama temen, udah janjian gitu kan, udah janjian lari, masa kita yang ngebatalin, gitu. Jadi temen-temen harus cari nih, kalian, strateginya di mana, karena ini beda-beda tiap orang. Support apa sih sebenarnya yang teman-teman, bisa bantu untuk, eee, kalian mencapai dari goal-goal yang kalian tadi sudah tetapkan, kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah jangan lupa nih, jangan Januari aja bikin goalnya, tapi misalnya tiap berapa bulan sekali kita evaluasi lagi gitu. Misalnya apakah sudah tercapai berat badan normalnya, IMT normalnya itu sudah tercapai, ataukah misalnya sudah tercapai nih ketika ingin jago bahasa Inggris, skor TOEFL-nya di pertengahan tahun sudah tercapai atau belum, kayak gitu. Jadi harus direvisit atau dilihat lagi nih goal-nya, supaya bisa dievaluasi nantinya, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tadi tentang, diet atau ngomong tentang makanan, ngomong tentang olahraga juga, kalau teman-teman ngelihat diagram ini, setuju nggak? Jadi kalau misalnya hidup sehat itu atau misalnya ada juga yang bilang ini untuk mencapai weight loss atau menurunkan berat badan itu kuncinya adalah 80% diet, terus exercise 20%. Kira-kira setuju nggak nih teman-teman gizi? Coba aku mau lihat. Setuju kata Mbak Desi. Ada yang nggak setuju? Kurang setuju nih Mbak Zada, kurang setuju. Kenapa Mbak Zada? Coba boleh sambil ditulisin sambil nunggu yang lain. Setuju nggak kalau 80% diet, 20% exercise untuk mencapai weight loss atau, untuk mencapai hidup sehat? Tidurnya nggak ada kata Mbak Zada, bener ya, kita juga butuh istirahat ya gitu. Pengalaman diri sendiri kalau kata Mbak Desi. Oh, kalau 80% dia setuju gitu. Kalau Mbak Rara bilangnya 50%, 50%. Ada lagi nggak nih yang lain? Boleh satu lagi kira-kira kurang setuju nih kata Mbak Mirna, karena harus ada diet, harus ada olahraga, manajemen stres, sama pola tidur. Jadi paket lengkap ya, kayak gitu. Nah, kalau dari aku, ini kurang setuju. Kenapa? Kalau dari aku kenapa sih 80% diet, 20% exercise ini kurang setuju? Kalau karena yang benar itu kalau dari persepsiku adalah 100% diet dan 100% exercise. Maksudnya apa? Kita maksimalin nih semuanya. Gitu. Jadi memang diet itu berpengaruh atau dari makanan itu berpengaruh, exercise juga berpengaruh, tapi semuanya itu harus dimaksimalin, kayak gitu. Karena, kalau tadi bener nih kata Mbak Mirna ya, ada pola tidur juga, terus kata Mbak Zada juga tidurnya nggak ada, gitu. Karena kalau misalnya nih, aku mulai masuk ke gizi olahraga ya, jadi kalau di gizi olahraga itu, kita ibaratin nih, makanan, latihan, sama tidur itu, eee, adalah kalau aku senang mengibaratkannya kalau misalnya makanan itu adalah bahan bangunan, lalu misalnya exercise itu latihan itu adalah, kuli bangunannya, lalu kalau misalnya tidur itu adalah waktu kulinya itu untuk bekerja. Jadi misalnya goal-nya ini bisa untuk yang lain, tapi kalau di gizi olahraga aku biasanya goal-nya itu adalah, untuk dia meningkatkan massa otot gitu, contohnya seperti itu. Jadi, teman-teman kalau misalnya ada makanan atau misalnya ada bahan bangunan, tapi nggak ada kuli bangunannya, ketika ingin membangun misalnya contohnya yang kita bangun itu adalah, bangunan itu adalah massa otot, kayak gitu. Ketika ada bahan bangunannya tapi nggak ada kulinya, kira-kira bisa nggak dibikin bangunan yang pengen kita bikin itu? Nggak bisa kan, gitu. Atau misalnya contohnya lagi, ada kulinya dikasih waktu buat bekerja, ada kulinya juga, tapi nggak dikasih bahan bangunannya, nggak dikasih makanan atau nggak dikasih bangunannya. Bahan bangunannya kira-kira bisa nggak dibikin tuh bangunan kalau nggak ada bahannya, nggak ada semennya kayak gitu, itu nggak bisa ya gitu. Jadi harus lengkap tiga-tiganya, diet, exercise, sama
pola tidur atau waktu istirahat gitu. Karena biasanya recovery itu terjadi pada saat kita beristirahat gitu. Jadi harus lengkap nih tiga-tiganya. Nggak boleh, kurang sedikit pun gitu, harus maksimal kalau misalnya mau goalnya itu maksimal. Nah, ngomong-ngomong tentang diet dan exercise, ini, kita nyambungnya ke gizi olahraga. Jadi kalau misalnya di gizi olahraga itu, pengalamanku adalah bekerja sebagai seorang ahli gizi olahraga, eee, apa sih bedanya sama ahli gizi yang di rumah sakit atau misalnya ahli gizi di puskesmas, kayak gitu. Jadi bedanya adalah kalau misalnya, kalau dari sisi kita bahas dulu ya, kalau dari sisi kerjanya itu biasanya nggak cuman di kantor aja, tapi kita keliling ke lapangan gitu, karena biasanya atlet itu banyaknya kan dia latihannya biasanya apalagi kalau yang udah mau mendekati nanti pertandingan, mendekati misalnya kompetisi, itu mereka udah sibuk, jadi susah kalau misalnya mau ke poliklinik. Jadi biasanya kita yang nyamperin, contohnya ini nih, waktu itu nyamperin ke atlet squash gitu. Nah, kita yang datang ke lapangan, terus kita yang nimbang-nimbang, mereka itu waktu di lapangan. Jadi bukan mereka biasanya yang, datang, ada juga kita jaga di poliklinik, tapi biasanya nanti, kita ada waktu juga untuk kunjungan, seperti itu. Lalu, biasanya kita membuat edukasi secara Zoom gitu, karena sekarang udah ada teknologi ya, Zoom dan Google Meet gitu, kita bikin edukasi ke atlet untuk yang kelompok cabur gitu. Jadi kalau misalnya ini secara general sih, ini waktu itu kita bikin video untuk berat badan pada atlet, lalu kita kumpul bareng-bareng, kita bahas, kita bikin materi juga, kayak gitu. Tapi, kalau misalnya secara personalize itu juga ada. Jadi kita bikinnya, ada 2 kalau misalnya sport nutritionist itu fokus ke satu kelompok cabur itu biasanya edukasi secara general, tapi nanti ketika atletnya punya kebutuhan khusus, kebutuhan yang spesifik, baru kita tangani secara individu. Nah, lalu selanjutnya ketika, mindset-nya di gizi olahraga itu sebenarnya sama, balance diet dulu yang harus diperhatikan, gitu. Tapi kenyataannya di lapangan itu kalau misalnya dilihat oleh, atlet, lalu pelatih, dan pendukung-pendukung olahraga lain, mindset-nya itu masih suplemen duluan, gitu. Jadi kalau misalnya nanya ke kita nih, pengalamanku sebagai seorang ahli gizi olahraga, datang ke kita nanyanya, "Mbak, saya misalnya cabur karate, kira-kira suplemen apa ya buat cabur karate?" Gitu kan. Atau misalnya ada, orang tua atlet yang anaknya itu atlet renang gitu, nanyanya, "Kira-kira suplemen apa ya?" Gitu, padahal anaknya masih umur 15 tahun gitu kan, masih di bawah 17 gitu kan. Sebenarnya nggak perlu suplemen banget itu, masih bisa dari balance diet. Nah, ini kita sebagai seorang ahli gizi olahraga tugasnya adalah mengedukasi supaya mereka fokusnya di balance diet dulu, suplemen itu adalah tambahan, seperti itu. Lalu, apa saja sih yang banyak dibahas di gizi olahraga biasanya? Jadi kalau misalnya, eee bedanya gizi olahraga dengan bidang-bidang gizi yang lain, kalau misalnya gizi olahraga itu kasus-kasusnya yang banyak biasanya saya temui di lapangan adalah tentang manajemen berat badan. Ternyata sama ya manajemen berat badan, kenapa? Karena ada beberapa cabang olahraga yang dia memiliki kelas tanding gitu. Jadi misalnya contohnya kelas-kelas, biasanya banyak di cabur bela diri, contohnya misalnya, tarung derajat, karate, taekwondo, pencaksilat, itu ketika di nomor yang, nomor tarung, bukan yang nomor seni, itu dia ada kelasnya. Misalnya nanti ada contoh nih klien saya, dia harus, berat badannya itu di atas 73 kilo, kayak gitu, supaya dia bisa main. Kalau misalnya dia walaupun dia performanya bagus gitu, tendangannya jago, tapi berat badan dia itu nggak sesuai sama kelasnya, itu nanti dia nggak bisa bertanding gitu. Makanya biasanya targetnya salah satu yang paling banyak ditangani oleh seorang ahli gizi olahraga adalah harus manajemen berat badan untuk mencapai kelas tanding. Lalu biasanya karena atlet ini dia, eee, kontak fisik dengan lawannya gitu kan, namanya juga atlet ya, misalnya apalagi terutama yang tarung, permainan juga tuh misalnya rugby, dia kan harus tabrak-tabrakan tuh sama lawannya, itu biasanya banyak yang mengalami cedera gitu. Nggak cuman yang kontak fisik ke lawan aja, tapi biasanya ada atlet yang misalnya lagi latihan, karena dia kan latihannya, berat ya gitu, ketika ada salah sedikit gitu gerakan, itu biasanya mengalami cedera. Nah,
peran gizi olahraga juga nggak hanya dokter olahraga atau fisioterapis saja yang punya peran untuk recovery cedera. Ahli gizi olahraga pun punya peran gitu lewat dengan kita menentukan kebutuhan gizinya, kita tentukan misalnya zat gizi apa sih ya untuk, cedera tertentu, itu nanti kita yang buatkan, nanti kita buatkan rencananya, lalu kita, berikan kepada kliennya. Oke, lalu yang terakhir adalah optimalisasi performa dan fitness level. Ini biasanya untuk atlet yang dia sudah, masuk ke kelas tanding, dia dalam kondisi, fisik yang sehat gitu, tidak ada cedera, tapi dia ingin mencapai hasil pertandingannya yang maksimal gitu. Jadi kalau target tuh biasa targetnya medali emas gitu. Jadi dia udah bagus nih, gimana sih caranya supaya dia bisa memaksimalkan performanya dan fitness levelnya supaya bisa dalam tingkat yang sangat baik, supaya nanti targetnya adalah medali emas pada saat pertandingan, kayak gitu. Jadi ini paling banyak nih, 3 hal yang paling banyak ditangani seorang ahli gizi olahraga itu 3 ini. Nah, bagaimana dengan penanganannya? Bagaimana dengan ketika pendampingan gizinya ke atlet? Apa bedanya sama klien yang non-atlet? Jadi sebenarnya sama aja, secara prosedur juga PAGT-nya kita juga harus terurut gitu, karena itu memang, apa ya, memang senjata kita lah, senjata ahli gizi di lapangan itu kan memang, eee nutrition care process gitu kan atau PAGT juga itu senjata kita itu pegangannya itu nggak berbeda antara ahli gizi olahraga dengan ahli gizi yang lain, yang membedakan adalah poin-poin tambahan yang sifatnya spesifik ke olahraga. Contohnya apa nih, misalnya atlet nutrition assessment, ini assessment untuk atlet, misalnya data personal, kalau jenis kelamin, usia, itu kan sama ya secara umum. Tapi kalau atlet, kita harus tanyain juga kategori cabang olahraganya apa, terus nomor cabornya itu apa. Apa sih nomor cabur itu? Jadi contohnya kalau nomor cabur itu adalah misalnya cabang olahraganya itu atletik. Nah, nomor caburnya ini ada nomor sprint, nomor misalnya lompat jauh, terus misalnya lompat tinggi seperti itu. Harus spesifik gitu karena nanti kebutuhan gizinya akan berbeda. Walaupun misalnya sama-sama atletik, kalau dia yang satu lompat, jauh, yang satu misalnya lari jauh gitu, walaupun sama-sama jauh gitu kan, tapi kebutuhannya pasti berbeda. Lalu misalnya pengkajian antropometri, biokimia klinis sama dietary ini, kalau misalnya di antropometri, berat badan dan tinggi badan itu sama gitu kan, tetap harus juga kita tanyain. Tapi kalau misalnya atlet, ini penting kita harus tahu body fat sama muscle mass-nya. Karena apa? Karena kalau misalnya atlet itu dia punya range normal body fat. Kenapa sih kita harus tahu massa otot sama persen lemaknya gitu, karena kalau hanya mengandalkan IMT aja itu nggak cukup kalau buat atlet. Karena biasanya kalau misalnya aku ngitung nih, klien-klienku yang binaraga, itu biasanya dia IMT-nya itu bisa overweight, rata-rata itu overweight, bahkan ada yang obes. Tapi ternyata dari segi penampakannya itu dia berotot banget gitu kan. Karena, "Apa sih kok bisa kayak gitu, Kak?" Gitu. Karena kalau misalnya IMT itu dia hanya melihat dari berat badan aja indikatornya. Dia nggak tahu nih yang bikin berat itu ototnya atau fat-nya gitu. Makanya kalau atlet itu kita harus tahu mana yang lebih tinggi fat-nya atau muscle mass-nya. Nah, kalau yang lain sama, biokimia klinis, terus dietary-nya itu, recall 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam gitu. Biasanya kalau atlet aku akan, 2 kali recall-nya, jadi lihat dia pada saat latihan dan lihat pada saat dia tidak latihan itu seperti apa pola konsumsinya dan aktivitas untuk aktivitas fisiknya, gitu. Lalu kalau rewards personal nih, untuk aktivitas fisik itu sama, kita biasanya menanyakan juga kebiasaan makan itu sama, riwayat misalnya penyakit, alergi makanan itu sama. Nah, kalau atlet kita harus tahu fase latihan apa yang sedang dijalani. Apakah fase umum, fase khusus, seperti itu. Itu nanti akan berbeda juga kebutuhan gizinya. Jadi kalau fase umum biasanya kita akan cenderung karbohidrat lebih banyak untuk pemberiannya kita akan beri persentase karbohidratnya kita tingkatkan. Tapi ketika sudah fase khusus, itu biasanya dia lebih banyak latihannya itu latihan, teknik, karena banyak tekniknya itu biasanya kebutuhan proteinnya itu akan meningkat, seperti itu. Tapi tergantung lagi dari, balik lagi ke sini, cabang olahraga sama nomor cabur itu seperti apa. Karena tiap atlet tuh, tiap, cabur itu punya karakteristik beda-beda, nanti karakteristiknya akan menuju ke kebutuhan gizi yang berbeda pula. Lalu kalau atlet biasanya dia ada
nggak hanya riwayat penyakit aja, tapi kita harus tanya, ada nggak riwayat cedera sekarang gitu. Lalu biasanya kita tanya juga skala cederanya itu biasanya berapa. Kalau kamu dari 1 sampai 10, skala nyerinya itu di angka berapa, itu harus ditanya juga. Supaya kita tahu nih, ketika sudah ditangani, sama tim iptek atau sport science setelah sebulan, kira-kira skala nyerinya sudah berkurang atau belum, gitu. Lalu selanjutnya adalah pre and post exercise meal. Jadi untuk, makanannya sebelum atau sesudah latihan itu apa saja itu harus ditanyain juga gitu, karena pre and post exercise meal ini akan berpengaruh terhadap performa atlet gitu. Jadi makanan aja itu punya pengaruh yang sangat besar loh sebenarnya, nggak hanya latihan ya gitu. Jadi memang benar harus 100-100 ya, 100% dari makanan, 100% dari exercise gitu, supaya mencapai hasil yang 100% juga. Lalu biasanya kalau atlet ini cenderung dengan, identik dengan konsumsi suplemen, jadi kita harus tanya juga gitu, karena suplemen ini ada beberapa juga yang dia akan menyumbang kalori yang ternyata memang cukup besar. Contohnya misalnya suplemen whey protein atau misalnya suplemen whey gainer yang biasanya dia tinggi karbohidrat, itu harus dihitung juga. Nah, ini contohnya misalnya, salah satu klien saya ini di sensor ya namanya. Klien perempuan, dia atlet taekwondo, itu dia harus di kelas 73 kilogram, seperti itu. Jadi, ketika kita masukkan ini sama gitu kan, ini, saya pakai website nutrinote.id. Jadi ini kalau Nutrinote itu dia, by website, jadi bukan aplikasi, nanti teman-teman bisa masukkan lewat nutrinote.id gitu, karena jangan salah kalau misalnya pakai .com itu nanti keluarnya yang lain lagi, beda lagi gitu. Jadi, yang kita pakai ini nutrinote.id. Lalu nanti ini masukkan seperti biasa informasi-informasinya. Nah, mulai dari assessment, diagnosis, intervensi, hasil, sampai monitoring gitu. Nah, kalau misalnya buat atlet itu, di sini ada suplemen. Jadi kita bisa masukkan suplemennya di sini. Misalnya contohnya atlet saya ini, klien saya, dia konsumsi whey protein, terus dia konsumsi whey gainer karena dia lagi target, ingin meningkatkan berat badan. Gitu, ini data-data umum gitu untuk, misal ada alergi, ada intoleransi, terus misalnya dia ada makanan yang tidak disukai gitu. Jadi misalnya dia, nggak suka sayur gitu, itu bisa jadi notes buat kita juga. Jadi dicatat di sini semua, karena sebenarnya, yang membedakan ya klien atlet sama non atlet itu cuman dari, kebutuhannya, terus misalnya dari, eee, aktivitas fisiknya, seperti itu yang membedakan. Pasti nanti kenapa sih atlet itu biasanya kebutuhannya bisa 3.000 sampai 5.000 itu karena aktivitas fisik dia itu tinggi, kayak gitu. Tapi secara kita menangani, kliennya gitu, itu sebenarnya sama aja gitu, ada yang susah, ada yang gampang, bener nggak nih teman-teman, yang di lapangan gitu kan mungkin mendampingi klien itu kan nggak semuanya susah gitu kan, ada yang gampang, ada yang nurut sama kita gitu, ada juga tapi yang dia butuh nih misalnya harus naik kelas berat badan, tapi dia ilang-ilangan gitu, susah gitu didampingi. Jadi beda-beda, nggak semuanya karena minggu kemarin ada yang DM saya, "Susah nggak sih Kak mendampingi klien atlet?" Sebenarnya sama aja gitu sama klien lain, tergantung orangnya sih, tergantung individunya, ada yang susah, ada yang gampang, kayak gitu. Nah, lalu misalnya kita masuk ke diagnosis gizi. Nah, kalau diagnosis gizi ini memang, belum ada spesifik yang, untuk atlet gitu, tapi tetap gitu kan harus dimasukkan gitu, karena memang relate juga. Contohnya misalnya klien saya ini dia ingin targetnya meningkatkan berat badan, tapi dia kondisinya cedera, gitu. Jadi untuk diagnosis gizinya dia berat badan kurang, lalu tapi dia ada peningkatan kebutuhan gizi, spesifiknya protein gitu. Nanti teman-teman tinggal, masukkan nih di sini untuk diagnosisnya apa, nanti dia akan keluar sendiri gitu. Jadi yang, kalau pengalaman saya sih nggak perlu jadi cek-cek, ini ya, nggak perlu cek apa, buku lagi satu-satu gitu. Jadi kalau misalnya ini kita langsung input aja kata kuncinya. Misal tadi saya, ketika mendampingi tinggal masukin berat badan kurang, nanti udah keluar NC31 ternyata kayak gitu, jadi nggak harus ngafalin. Lalu sih yang, ini juga sih yang menurut, saya penting gitu ketika membuat meal plan gitu, kita tinggal input aja makanannya, nanti saya input makanannya nih sesuai dengan kebutuhannya. Tadi kalau misalnya di sini, di prinsip dietnya, di sini nanti sebenarnya ada,
Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba bisa langsung trial habis ini mungkin ya, coba sendiri, masukkan. Jadi kalau kebutuhan gizinya kita dapat di sini, nanti ingin pakai rumus yang mana, tadi saya pakai Harris Benedict dengan aktivitas fisik yang sangat tinggi gitu, karena dia juga ada, target kelas berat badan juga dan dia memang latihannya sudah sangat intens, lalu dapat kebutuhannya, 2.000 sekian gitu, lalu nanti kita buat rencana dietnya di sini, nanti udah ketahuan nih semuanya berapa, lalu setelah itu, dari rencana dietnya bisa dimasukkan ke hasilnya nanti seperti ini. Nanti kita tinggal kirim ke kliennya gitu. Kalau aku kemarin kirim ke kliennya seperti ini, jadi bentuknya dia, di bawahnya itu nanti ada meal plan-nya yang tadi sudah dibuat di sini, kayak gitu. Jadi nanti sebenarnya, untuk prosedurnya sih sebenarnya sama gitu antara klien atlet dan tidak gitu, karena, memang senjata kita tuh memang ini gitu kan, PEGT ini gitu. Jadi memang senjata kita menjalankannya, hanya bedanya nanti keilmuannya lebih spesifik tentang performa, tentang gizi olahraga gitu. Dan kalau misalnya untuk, atlet itu tadi ada pre and post exercise meal gitu. Jadi makanan apa sih yang harus diperhatikan, seperti itu. Jadi, kalau secara keseluruhan seperti itu berkaitan dengan gizi olahraga, nanti mungkin kalau misal ada yang ingin ditanyakan lagi lebih lanjut, bisa dilanjutkan ya Mbak Nurul dengan sesi tanya jawab. Silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oh ini langsung nih Mbak Nurul, apakah langsung kita sesi tanya jawab aja apa gimana nih? Udah ada yang raise hand nih Mbak Nurul. Oke, suara saya terdengar dengan jelas ya Mbak Irtia? Saya izin konfirmasi. Ya Mbak Nurul? Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas aman. Oh 3 orang Oke. nih langsung raise hand semua Mbak Wah, Nurul. boleh. Semangat semua ya, Mungkin seneng deh. dari yang tadi yang pertama kayaknya Kak Desi Elviani boleh on mic atau on cam boleh biar kita bisa saling ketemu nih walaupun secara virtual. Halo Mbak Desi, salam kenal. Aku sambil stop share ya. Salam kenal untuk Mbak Irtia sama Mbak Nurul dan semua rekan-rekan gizi di sini ya. Perkenalkan, nama saya Desi Elviani. Saya ahli gizi PNS di RSUDR Syamsuddin SH Kota Sukabumi. Mohon maaf, Ibu, suaranya agak terlalu kecil. Mungkin bisa agak depanan sedikit. Ya. Perkenalkan, saya Desi Elviani, ahli gizi RSUDR Syamsuddin SH Kota Sukabumi ya di Jawa Barat. Untuk sehari-hari sih memang saya bekerja sebagai ahli gizi rumah sakit ya, tetapi saya juga memang ahli gizi online ya, dengan salah satu catering ya yang ada di luar Jawa Barat. Nah untuk tadi masalah body goal ya, untuk pengalaman sendiri gitu ya, saya sudah menurunkan berat badan 18 kilo selama 12 bulan ya, makanya tadi body goals-nya memang IMT normal ya. Kemudian untuk body goals di tahun ini adalah mempertahankan ya body goal yang sudah tercapai dan memang mengajak klien untuk mencapai body goals yaitu dengan cara konsultasi gizi online dan alhamdulillah memang tercapai gitu ya untuk klien-klien yang telah saya tangani. Kemudian untuk pertanyaan ketika bekerja di rumah sakit itu memang kadang-kadang ada pasien yang keluarganya memang pengen konsultasi gizi tentang muscle up ya. Kemarin juga ketika konsultasi gizi online saya ada satu klien tentang muscle up ya atau menaikkan massa otot walaupun mungkin dari segi pengetahuan saya memang kurang ya karena memang bukan menangani tentang gizi olahraga tapi ahli gizi klinik ya lebih di rumah sakit gitu. Tapi saya berusaha untuk mencari ilmu lah istilahnya ya lewat medsos ya dari ahli gizi olahraga seperti Mbak Irtia ya yang suka ada share-share di Instagram, kemudian Ibu Dr. Rita Ramayulis gitu ya. Saya berusaha untuk melihat lebih ke proteinnya ya, mungkin untuk melihat kebutuhan gizinya. Dan saya mencoba dan alhamdulillah memang waktu itu saya kan monitoring evaluasi dan memang ada kenaikan massa otot ya pasien yang saya tangani gitu ya, klien yang saya tangani. Yang ingin saya tanyakan untuk ini ya, karena saya itu teringat pertanyaan keluarga pasien di rumah sakit ya, ada yang dirawat sih istrinya karena sakit demam berdarah, tetapi ternyata suaminya itu seorang atlet ya, dia akan bertanding
gitu. Kemudian dia bertanya sama saya tentang IMT ya, kan dia berotot ya berarti ya. Untuk kajian IMT dan massa otot itu bagaimana Mbak Irtia ya gitu kan, kalau IMT misalkan tadi kan disebutkan overweight, obesitas ya, kemudian nanti dilihat kan massa ototnya sama persen lemak ya, itu saya mohon untuk dijelaskan tentang pengkajiannya ya. Yang kedua tadi tentang skala cedera ya, kan kalau misalkan di rumah sakit kita sebagai ahli gizi ini barangkali nanti ada atlet yang dirawat gitu ya. Barangkali ada atlet yang dirawat misalkan, apakah kita sebagai ahli gizi harus menambahkan persentase faktor stres ya karena cedera gitu ya, ketika kita menghitung kebutuhan gizinya ya. Walaupun memang mungkin dalam keadaan bed rest misalkan kan di rumah sakit biasanya kita kalau pasien-pasien yang memang dalam keadaan bed rest, kemudian sakit kan kita ada faktor stres ya. Apakah memang kalau misalkan ada atlet dirawat di rumah sakit, apakah perlu ada penambahan faktor stres ya? Kemudian tadi itu ada tentang ini ya, tentang skala cedera udah ya. Nah, kebutuhan atlet ya yang 3.000 sampai 5.000 itu ya, apakah itu memang makanannya memang dari penyelenggaraan makan dari institusi yang mengadakan, atau apakah memang ada penambahan juga dari suplemen makanan dari penyelenggara makanan di institusi tersebut gitu. Soalnya saya kadang-kadang ada pasien-pasien yang memang keluarganya sih yang menanyakan hal-hal tersebut gitu ya. Sedangkan saya memang minim sekali pengetahuan tentang gizi olahraga, dan saya tuh memang di Instagram sudah follow Mbak Ircia ya udah lama gitu. Pengen nge-DM gitu, pengen punya ilmunya gitu. Nah, untuk Nutrinote sendiri ya saya tertarik ya dengan aplikasi apa ini bukan aplikasi ya, ini website ya. Cuma dari kemarin tuh saya tuh pengen berlangganan gitu ya, karena untuk memudahkan ya untuk sebagai ahli gizi rumah sakit, terutama juga sebagai ahli gizi konsultasi gizi online saya untuk dengan salah satu catering yang ada di luar Jawa Barat ya gitu ya, dalam 1 bulan sampai 10 pasien yang menurunkan berat badan gitu ya. Kita juga monitoring evaluasi gitu ya. Saya tertarik terus terang dengan Nutrinote ID ya. Waktu itu memang saya pernah ikut 1 kali ya waktu Nutrinote ID dengan Mas siapa yang lagi kuliah di luar negeri itu, sama Mas Oh, siapa yang pembicaranya ya Rizal. tentang ya. Nah, waktu itu kan memang ada masukan dari saya bagaimana dengan penyakit-penyakit yang lain. Ternyata sekarang alhamdulillah ya sudah ada diabetes mellitusnya dan yang lainnya gitu ya. Kalau Miprin dan Konsensus DM memang sehari-hari kita pakai rumus manual di rumah sakit ya gitu sampai di luar kepala istilahnya ya, gitu ya. Mungkin itu aja, terima kasih ya atas saya diajak gratis Zoom meeting gitu ya, sangat bermanfaat sekali. Insya Allah saya nanti hubungi nomor WA yang tertera untuk berlangganan Nutrinote ID ya, barangkali bisa dimasukin juga kan untuk cara pembayarannya di kartu Halo gitu. Kebetulan saya pakai kartu Halo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang banget nih Mbak Nurul, pertanyaannya paket lengkap ya kayaknya. Mungkin hampir 80% pertanyaan-pertanyaan dari pesertanya sudah diwakili semua sama Mbak Desi. Makasih juga Mbak Desi untuk apresiasinya, dan tadi senang banget ya ternyata goalnya dari Mbak Desi itu berdasarkan pengalaman sendiri dan ingin diterapkan ke klien gitu. Nah, saya coba untuk jawab pertanyaannya satu-satu ya. Tadi berkaitan yang pertama tentang indeks massa tubuh, itu memang tadi sudah kita bahas juga kenapa sih indeks massa tubuh itu tidak bisa jadi satu-satunya patokan untuk atlet gitu, karena memang kalau dari indeks massa tubuh itu kan dia untuk yang dilihat itu hanya berat badan dan tinggi badan ya Mbak ya. Sedangkan berat badan itu kan nggak tahu nih berat badannya itu 80 kilo itu orang atlet yang berotot banget, atlet misalnya atlet binaraga kita ambil contoh ekstrim, atau 80 kilo itu adalah orang yang memang lemaknya itu banyak kayak gitu. Nah makanya biasanya kalau saya nggak hanya indeks massa tubuh aja, tadi pasti lihat di berapa sih massa ototnya dan berapa persentase lemaknya gitu. Nah, kalau misalnya untuk atlet yang spesifik itu, yang ada untuk range-nya itu adalah persentase lemak gitu. Jadi nanti
banyak sih untuk jurnalnya itu beda-beda, biasanya saya juga kumpulin, misalnya tadi yang Mbak Desi, kliennya datangin itu misalnya tanyain dulu biasanya saya tanya, "Ini cabur apa, Pak?" Gitu. Biasanya dia nanti misalnya dia bilang cabur taekwondo atau misalnya dia jawabnya itu misalnya cabur, anggar gitu kan, atau misalnya ternyata atletik kayak gitu. Nanti kita bisa cari atletiknya atletik apa, tadi kan beda ya sprint sama misalnya marathoner itu pasti beda, persentase body fat-nya. Kayak gitu. Jadi misalnya, contohnya misalnya dia atlet karate, nanti biasanya kan saya cari di jurnal gitu, ada nggak sih untuk range normalnya untuk body fat atlet karate itu rekomendasinya itu di angka berapa, kayak gitu, karena dia beda-beda, gitu. Jadi biasanya walaupun misalnya indeks massa tubuhnya itu atlet tersebut di kategori overweight gitu ataupun obes, itu kalau misalnya ternyata persen lemak dia itu ada di range normal itu nggak apa-apa, karena apa, karena biasanya yang tinggi itu adalah dari massa ototnya, seperti itu, Mbak. Gitu, jadi patokan kita nggak hanya awalnya kita lihat IMT dulu, tapi nggak hanya jadi satu-satunya patokan, biasanya saya yang lihat paling penting adalah dari persen lemaknya. Gitu. Kalau misalnya persen lemaknya masih dalam range normal, walaupun dia IMT-nya misalnya overweight, itu nggak apa-apa, berarti tetap fokusnya itu justru yang kita kejar itu biasanya atlet itu ada di persen lemak. Makanya biasanya kalau atlet itu nggak hanya kita sarankan untuk nimbang berat badan aja, tapi kalau bisa dia nimbang pakai alat BIA atau bioimpedance, jadi harus tahu berapa persen fatnya, berapa persen lemaknya, kayak gitu. Seperti itu, Ibu. Nah, lalu berkaitan dengan skala cedera tadi, itu biasanya sih, sifatnya hanya subjektif gitu. Jadi dia biasanya dalam skala nyeri aja untuk patokan kita, tapi ini memang agak bias gitu kan, karena kita nanyanya ke atletnya itu secara subjektif. Jadi misalnya kalau, untuk sekarang nih, misalnya cedera dia dari skala 1 sampai 10 itu kamu ngerasa di angka berapa nyerinya, gitu. Jadi spesifiknya itu skala nyeri, karena sifatnya, kita nanya langsung ke pasiennya. Tapi kalau tingkat keparahan cedera itu kan yang punya wewenang adalah dokter olahraga dan, bisa nanti dia koordinasi dengan fisioterapisnya, seperti itu. Nah, itu tujuannya buat apa saya nanya itu, supaya nanti kita lihat progresnya dia, ketika sudah didampingi oleh tim sport science, terutama dengan tim gizi, itu ada nggak sih peningkatan, eee, dari biasanya itu supaya nanti bisa kita masukin ke Monef, gitu. Supaya monitoring itu salah satu targetnya itu adalah pengurangan skala nyerinya. Seperti itu. Lalu, misalnya contohnya, tadi lanjut lagi ya pertanyaannya tentang faktor stres kayak gitu. Nah, kalau misalnya faktor stres itu saya, jarang pakai kecuali kalau dia kondisinya sudah parah banget itu bisa sampai 10-20%, Bu. Tapi kalau misalnya dia masih cederanya ringan, misalnya, masih bisa latihan, itu biasanya hanya di peningkatan kebutuhan protein saja. Gitu, karena kebutuhan protein itu sudah signifikan banget, dia bisa sampai 3 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya untuk yang atlet normal itu kan dia 1,5 sampai 2, tapi kalau misal dia sudah cedera itu peningkatannya bisa 2, bisa 2,5 saya kasihnya atau bisa sampai 3 tergantung dari cederanya itu apa, sama dari tingkat keparahannya. Seperti itu. Lalu berkaitan tadi, dengan yang kebutuhan atlet ya 3.000 sampai dengan 5.000 kalori per hari. Nah, memang besar ya kebutuhannya gitu, kita aja kadang, mau capai 2.000 kalori aja ngos-ngosan gitu kan kalau dari makanan gitu, apalagi kalau misal proteinnya tinggi banget gitu kan, karena, dari misalnya sumber-sumber protein itu, kalau misalnya mau dapat misalnya kebutuhannya tadi 3 gram atau 2,5 gram aja atau 2 gram aja sebenarnya per kilogram berat badan itu susah banget kalau hanya dari makanan. Jadi biasanya memang kalau untuk atlet itu, untuk supaya dia lebih efisien juga gitu, karena nggak semua atlet itu bisa sanggup makan banyak gitu. Jadi kita, kalau pengalamanku justru kayak atlet itu sebenarnya sama aja kayak kita gitu, nggak semua kalau kadang kan kalau misal kita mindset dengar atlet tuh biasanya badannya tinggi gede gitu kan, tinggi gede, terus makan telur sampai berpuluh-puluh, itu enggak, sebenarnya sama aja kayak kita gini, ada yang anak kuliahan, ada yang misalnya masih kecil gitu, sering curhat sama saya, misalnya kelihatannya kayak anak SMA, padahal dia misal atlet, atlet senam, atlet taekwondo, kayak gitu. Atlet misalnya bulu tangkis, itu dari perawakan itu sebenarnya nggak harus tinggi gede gitu, kadang sama kayak kita sih, kayak, general population, kayak gitu, dan nggak semua atlet itu makannya bisa banyak, ada beberapa atlet yang dia justru gampang kenyang, kayak gitu.
makannya cuma bisa sedikit. Nah, itu siasatnya gimana sih dengan kebutuhannya dia yang tinggi, itu memang harus disuplai sama suplemen. Tapi pastikan dia memang sudah di atas 17 tahun. Karena biasanya kalau misal di bawah 17 tahun, itu dengan balance diet aja sih itu sebenarnya sudah bisa tercapai dari kebutuhannya. Seperti itu, Mbak. Dan kalau dari penyelenggaraan makanan, ini berbeda-beda tiap institusi. Kalau dari KONI, kebetulan memang kita tidak menyediakan penyelenggaraan makanan, jadi kita hanya konsultasi saja. Kita menyarankan atletnya, karena atletnya rata-rata anak kuliahan gitu kan, ngekos, itu jatuhnya sama kayak konsultasi biasa gitu, memberikan sarannya, cuma nanti bedanya di makanannya apa aja dan konsumsi suplemennya seperti apa. Tapi ada juga beberapa institusi olahraga yang dia menyelenggarakan makanannya itu di satu tempat yang sama gitu. Jadi contohnya misalnya kalau Mbak pernah dengar gitu ada namanya PPOP atau Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar, itu contohnya di DKI itu dia digabungin jadi satu mes atlet-atletnya. Jadi PPOP itu dia khusus untuk atlet SMP dan SMA, dia digabungin jadi satu mes, dan itu makanannya ada penyelenggara makanan di situ. Jadi atletnya tinggal ngambil sesuai rekomendasi aja. Sedangkan kalau di KONI itu atlet-atletnya itu kita sarankan aja nanti mereka yang cari sendiri gitu. Tapi kita juga saranin suplemen juga, ada beberapa suplemen yang disuplai, tapi ada beberapa suplemen yang mereka juga memang mengadakan sendiri. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Apakah dari Ibu Desi ada yang ingin ditambahkan atau bagaimana? Ya, cukup, terima kasih untuk Mbak Irtia dan Mbak Nurul. Oke, baik. Saya ingin follow up tadi terkait Nutrinode. Jadi nanti Ibu boleh hubungin admin WA kami, nanti akan kami follow up terkait proses berlangganannya ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih karena sudah cukup. Kita lanjut ke selanjutnya ya, Mbak Irtia. Ada Kak Mirna Rahmasari. Boleh on cam atau on mic? Silakan Mbak Mirna. Ini udah dari tadi nih angkat tangannya nih, Mbak. Iya. Iya, selamat sore semuanya. Mohon maaf izin off cam. Perkenalkan, nama saya Mirna. Saya ingin tanya ke Mbak Irtia, ada nggak pengalaman satu atlet nih yang misalnya kalau dia nggak workout, dia ngerasa bersalah, jadinya dia makannya nggak teratur, kemudian akhirnya dia workout terus kayak gitu. Atlet yang kayak gitu, pernah nggak Mbak? Gitu aja sih. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Silahkan, Mirna. Mbak Pertanyaan Irtia. ini menarik banget sih. Tapi kalau pengalamanku ya Mbak Mirna, kalau misalnya untuk gizi olahraga itu kan ada dua ya sebenarnya, ada gizi olahraga prestasi sama gizi olahraga yang kebugaran. Jadi kalau prestasi itu biasanya dia ada goal di satu kompetisi tertentu, contohnya atlet-atlet. Tapi kalau gizi olahraga kebugaran itu adalah orang-orang yang biasanya kalau konsulitis itu adalah klien kita itu gitu. Sebentar, suara. Oke, sebentar ya. Sudah terdengar belum ya? Nah, tadi Sudah, kesenggol Mbak. dikit kameranya. Maaf Nggak ya. apa-apa. Silahkan Saking lanjut. semangat nih kayak gini-gini terus kesenggol gitu. Saya lanjutin ya Mbak Mirna. Nah, kalau misalnya berdasarkan saya di gizi kebugaran, di gizi olahraga prestasi untuk yang oke, maaf. Oke, sebentar. Nah, kalau misalnya untuk yang gizi olahraga prestasi itu tidak ada untuk klien yang seperti itu, jadi merasa bersalah. Tapi kalau misalnya pengalaman saya bekerja waktu itu sebagai approved educator di APKI, itu ada beberapa orang yang cerita seperti itu gitu. Justru malah kebanyakan itu orang-orang yang orang awam yang peminat gizi olahraga sih kalau pengalaman saya. Mungkin Mbak Mirna punya pengalaman tersendiri, boleh nanti diceritakan ya. Gitu karena biasanya saya dapat pengalaman lebih banyaknya sih tadi berdasarkan yang kayak tadi contohnya, kalau misalnya habis acara keluarga itu besokannya langsung ikut kelas di studio misalnya 3 jam kayak gitu. Habis itu misalnya langsung nge-gym 5 jam besokannya gitu supaya perasaan bersalahnya itu bisa tersalurkan. Itu sih saya banyaknya nemu di ini sih, di gizi olahraga kebugaran. Tapi kalau di gizi olahraga prestasi atlet itu mungkin karena memang mereka
udah banyak juga ya itu program latihannya kayak gitu. Justru ketika mereka selesai kompetisi itu mereka ajang seneng-seneng gitu, liburan karena nggak latihan kan gitu. Terus istirahat, bisa banyak waktu keluarga, banyak waktu main sama teman-teman gitu. Justru mereka karena udah punya jadwal program sendiri, mereka tinggal terima. Kalau pengalamanku segitu sih Mbak Mirna. Jadi untuk kecenderungan itu sih kurang ada gitu. Oh Coba iya baik Kak, berarti iya sudah terjawab. Berarti ini ya Kak ya, banyak ternyata yang peminat di gizi olahraga yang kebugaran tuh, mereka kalau habis makan yang banyak itu langsung kayak merasa bersalah akhirnya dilampiaskan ke workout yang berlebihan kayak gitu ya Kak ya? lebih banyak populasinya dari yang gizi kebugaran sih dibanding prestasi gitu. Walaupun mungkin nggak semuanya gitu kan, tapi yang saya temui justru yang di situ. Justru yang bukan atlet yang ada perasaan bersalah itu sih. Kalau itu pengalaman saya, mungkin yang lain mungkin ada pengalaman yang berbeda gitu bisa di-share. Oh iya baik Kak, thank you. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Kak Mirna sudah bertanya. Dan selanjutnya ada dari Kak Putri Aulia Maret. Silakan Kak, boleh on mic atau boleh on cam. Izin Kak, saya on mic saja. Di sini saya perkenalkan dulu, nama saya Putri Aulia Maret dari kampus TK Visena Kendari. Saya mahasiswa semester 5. Di sini saya mau bertanya, kemarin saya sempat ikut juga seminar seperti ini, Nutrinot. Sempat saya dengar bahwa sekarang itu tidak digunakan lagi yang namanya aplikasi NutriSurvey. Nah, yang saya mau tanyakan, yang bagusnya itu sekarang aplikasi apa sih yang sebenarnya kita gunakan untuk kan setelah recall kita harus melihat hasil recall-nya. Nah, untuk menggunakan aplikasi yang bagus itu yang seperti apa, Kak? Selain NutriSurvey, mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Putri. Mungkin ini pertanyaannya buat Mbak Nurul kali ya, selaku representatif Nutrinot. Mungkin silakan Mbak Nurul. Oke, mungkin kalau Mbak Irtia ada info lagi yang terbaru boleh ditambahkan ya Mbak. Oke, terima kasih Mbak Putri Aulia. Wah, ini jauh sekali ya dari Kendari. Jadi untuk NutriSurvey memang kebanyakan sudah banyak yang tidak menggunakan dan boleh banget Mbak Putri boleh menggunakan Nutrinot. Kenapa? Mungkin kalau semester 5 itu sudah diajarkan PAGT ya Mbak, atau menulis asuhan gizi. Kalau boleh tahu. Sudah mengetahui ada mata kuliah dietetika kan pastinya. Nah, di situ kan sudah mengenal tuh PAGT, udah ada poin-poinnya ADIME, terus asesmen, terus diagnosa, intervensi, monitoring, dan pastinya yang terakhir evaluasi. Nah, di Nutrinot itu, Mbak ini kan tadi kan mengkhawatirkan habis recall tuh bagaimana, seperti apa, dan kayak menghitungnya mungkin kebanyakan mahasiswa tuh masih manual ya, pakai kalkulator seperti itu. Nah, tenang aja kalau pakai Nutrinot Mbak itu dari awal, dari asesmen, contohnya tuh menuliskan antropometri, DB atau TB-nya. Biasanya kan kita menghitung IMT-nya itu kayak pakai rumusnya itu langsung ini ya, pakai kalkulator. Nah, tapi kalau di Nutrinot tinggal masukin aja nih, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, itu sudah langsung tuh Kak, IMT-nya langsung terakumulasi, terkalkulasi secara otomatis seperti itu. Dan selain itu juga nanti untuk diagnosanya, Kakak nggak usah pakai IDNT lagi atau nyari di buku NCP. Kebetulan Kakak masih semester 5. Kalau saya tuh dulu semester 6 baru diajarin NCP. Mungkin masih terdengar asing ya. Jadi biasanya tuh kalau mahasiswa gizi itu Kak, untuk buku IDNT-nya tuh kan tebel segini Kak. Jadi itu bisa tuh buat bantal untuk tidur seperti itu ya. Jadi nanti kalau di Nutrinot itu mencari rumus NCP itu nggak usah bingung lagi Kak, nggak usah bingung-bingung buka-buka buku yang tebel itu lagi. Tapi kalau di Nutrinot, contohnya nih Kakak berkaitan sama protein, ya udah ketik aja keywordnya di bagian diagnosa di fiturnya Nutrinot, itu nanti protein muncul Kak banyak, ada kelebihan Nutrinot kodenya berapa, terus kekurangannya protein itu kodenya berapa, seperti itu. Jadi Kakak nggak usah bingung-bingung lagi tuh untuk buka-buka buku.
Nah, selanjutnya terkait intervensi. Jadi nanti habis sebelumnya kan udah nge-recall tuh. Untuk nge-recall Kakak tuh tinggal aja masukin aja bahan makanan yang sudah sudah dikonsumsi oleh klien atau pasien Kakak. Itu nanti langsung Kak, sudah langsung ada udah di jumlah udah di total semua dari energinya berapa, terus protein, lemak, karbohidrat dan zat mikro lainnya. Dan selain itu juga nanti Kakak misal ingin menghitung kebutuhan klien atau pasiennya, itu Kakak nggak usah bingung-bingung lagi, nanti Kakak tinggal pilih tuh contoh, "Oh iya, saya mau pakai rumus Harris Benedict deh," ya udah klik-klik aja Kak, nanti itu sudah sudah langsung dijumlah secara otomatis sama Nutrinode, seperti itu. Jadi nanti misal Kakak, untuk distribusi karbohidratnya berapa persen, lemaknya berapa persen, terus proteinnya berapa persen, biasanya kan kita, ini kan harus 100% kan totalnya. Contoh tuh kayak 20, 20, 60 atau berapa. Nah, nanti tinggal di-drag aja Kak, ke kanan atau kiri kayak gitu. Nanti, boleh banget Kakak bisa kunjungi tutorial Nutrinode-nya itu di YouTube kami, nanti sudah saya tulis di kolom chat, nanti akan saya tulis lagi. Jadi Kakak nggak usah khawatir lagi terkait, membuat atau menghitung recall yang tadi Kakak pusingkan, terus nanti terkait menghitung kebutuhan, kayak seperti itu. Jadi kalau pakai Nutrinode itu dari awal asesmen sampai monef, klien kita atau pasien kita itu sudah tertata, sudah step by step-nya itu. Jadi Kakak nggak bakalan ada yang miss seperti itu, Kak. Mungkin dari Kak Irtia atau ada tambahan mungkin? Kebetulan Kak Irtia sudah memakai Nutrinode nih. Iya. Kalau aku sih pengalaman, untuk, Nutrisurvey ya Mbak Putri, itu nggak semua makanan lengkap sih kita ininya, dapat misalnya ada makanan-makanan tertentu yang memang biasa dikonsumsi orang Indonesia, itu ketika masukin di database yang Nutrisurvey itu kurang lengkap. Sehingga memang kita kan biasanya pakainya TKPI gitu kan yang, terbaru gitu. Jadi biasanya acuan sih memang lebih enak, kalau misalnya pakai TKPI. Nah, ini kan kalau Nutrinode juga sudah acuan TKPI atau DKBM ya Mbak Nurul ya gitu. Jadi memang, lebih lengkap juga sih database untuk makanan-makanan Indonesianya gitu, kalau dari aku pengalamannya. Gimana Mbak Oke, Putri, mungkin sudah iya, cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? itu sudah saya tulis Mbak Putri. Misal ingin menggunakan Nutrinode bisa langsung aja dicek di www.nutrinode.id. Oke, mungkin ini ada yang bertanya, karena sudah jam 17.15, nggak terasa ya, padahal niatnya jam 17.00 nih selesai, ternyata antusias sekali. Seru ya Mbak Ini Nurul? ya benar, ini yang terakhir mungkin ya, di kolom chat ada Kak Zada, Kak nambah database makanan di Nutrinode gimana caranya? Bisa nggak kayak Nutrinode gitu, input manual? Bisa banget dong Mbak. Jadi nanti di bagian intervensi, nanti Kakak sudah disediakan siklus menu hari 1 sampai 11 dari Nutrinode. Jadi nanti Kakak tinggal klik-klik aja. Contoh nih, saya pengen kebetulan mau bikin menu nasi goreng gitu. Ya udah ketik aja nasi. Nanti banyak pilihannya. Nasi putih, nasi uduk, nasi lemak dan lain-lain. Terus mau ngetik sayur sawi, ada sawi putih, sawi hijau dan lain-lain. Jadi kayak tinggal ini aja, ketik aja keyword-nya seperti itu. Jadi Kak Zada nggak usah perlu khawatir lagi ya, sudah ada di Nutrinode. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya dari partisipan, dan mungkin ada yang ingin bertanya, boleh banget ditanyain di WhatsApp grup kita. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya untuk mengabadikan momen ini, marilah kita foto bersama untuk dokumentasi kegiatan. Dimohon pemateri dan semua peserta dapat mengaktifkan kamera dan menampilkan senyum terbaiknya. Yuk teman-teman yang masih off cam, boleh nih kita sebentar aja untuk on cam, biar kita bisa bertemu walaupun via virtual. Oke, mungkin ada yang kita masih menunggu ya.
Oke, sebentar. Oke, sepertinya sudah saya hitung sampai 3 ya. Oke, sebentar kok masih baru ada yang buka kamera nih. Oke, 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebentar. Oke, selanjutnya ada pembacaan pemenang IG Story sharing session pada sore ini. Jadi, berikut nama akun Instagram yang mendapatkan door prize menarik dari kami. Sebentar ya. Ini kebetulan kalau nggak ada orangnya di dalam sini nih, hangus loh ya. Oke, selamat kepada sebentar. Asni, ini agak panjang nih namanya. Asni IDHHR. Ada nggak di sini? Halo Kak Ya, Asni. ada Kak. Oke. Halo Kak Asni, selamat ya. Nanti akan dihubungi oleh tim Nutrinot. Sebelumnya Kak Asni dari mana nih, kalau boleh tahu, dan sekarang kesibukannya sebagai apa? Alhamdulillah saya saat ini sebagai mahasiswa semester 6 di Universitas Hasanuddin Makassar, Pak. Oke, masih mahasiswa ya. Oke, terima kasih ya Kak Asni, selamat. Nanti akan dihubungi oleh tim Nutrinot ya. Baik, Oke, Pak, terima kasih banyak. sama-sama. Oke, selanjutnya nih yang terakhir, karena cuma 2 aja nih. Ada Kak Shiva Mekar. Ada nggak di sini? Halo, Kak Shiva mungkin namanya? Halo, tapi di sini namanya IG-nya tuh Siti Fatona. Ada nggak? Ada. Mohon maaf Halo. saya untuk kami karena tempat kami di gunung jadinya sinyalnya hilang kalau saya nyalakan videonya. Kebetulan ahli gizi RS ya? Iya betul, saya di RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal. Wow, lumayan jauh. Oke, nanti akan dihubungi oleh tim Nutrinut ya, Kak? Oh iya, terima kasih Mbak. Oke, baik. Sebentar. Mohon tunggu sebentar ya. Oke, mungkin teman-teman boleh untuk mengisi link feedback dari kami, untuk Nutrinot ke depannya, dan sebentar. Oke, mohon maaf nanti jika ada terkendala terkait linknya, nanti akan dikirimkan di WA grup ya. Sebelumnya saya izin share screen sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, kebetulan Nutrinot sedang mengadakan promo spesial nih untuk teman-teman yang hadir sebagai partisipan pada sore hari ini, yaitu super sale 23% bagi teman-teman yang menggunakan Nutrinot atau ingin berlangganan Nutrinot akan mendapatkan potongan harga sebesar 23% dengan memasukkan kode promo Revolusi 2023. Jadi jangan lupa promo ini hanya berlaku hingga 25 Januari 2023. Seperti itu. Oke,
Mungkin jangan lupa buat teman-teman yang ingin berlangganan, silahkan jangan lupa dimasukin ya, biar dapat potongan 23%. Oke, baik. Para peserta yang berbahagia, akhirnya kita sudah di penghujung acara sharing session pada sore hari ini. Saya Nurul, selaku moderator, ingin mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Bagi Anda yang masih ingin bertanya, bisa hubungi di WA kami 0812 609121 atau DM di Instagram kami di @nutrinot.id. Semoga materi yang disampaikan oleh pemateri kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk record akan kami kirim di grup WA dan diupload di kanal YouTube kami di Nutrinot.id. Izinkan saya menyampaikan pantun perpisahan malam minggu bareng Abang Herjunot, beli jajan sepuasnya. Saya Nurul dari Nutrinot, sampai jumpa di sharing session selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih. Terima kasih semuanya, saya izin live ya.